Rangkaian pemilihan presiden mulai dari pencoblosan pada 9 Juli lalu hingga penetapan pemenang Pilpres oleh KPU pada mudah-mudahan 22 Juli esok menjadi tonggak partisipasi rakyat dalam mengawal demokrasi Indonesia. Berbagai kelompok masyarakat turut aktif mengawasi proses Pilpres, mulai dari TPS hingga rekapitulasi tingkat nasional. Apa sesungguhnya yang mendorong antusiasme rakyat yang begitu besar mengawal pemilu legislatif dan Pilpres kali ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik yang juga peneliti senior dari CSIS, C. Kristiadi. Kemudian juga ada pendiri atau penggagas Kawal Suara. Dan kemudian maksud kami Reza Lesmana, dan juga ada koordinator Pokjanas Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu atau GSRPP yang juga Dewan Pembina Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, Yus Fitriadi. Saya ke Mas Reza dulu. Mas Reza, ini tiba-tiba orang akhirnya tahu ada Kawal Suara. Ya. Apa yang pertama kali timbul di benak Mas Reza ketika membuat Kawal Suara ini? Ini berangkat dari rasa ingin tahu ya, ya karena kita lihat sendiri perlombaannya sangat ketat ya, bahkan ada quick count yang selama ini konsisten, tapi sekarang ada hasil yang bertentangan. Jadi justru saya ingin tahu nih sebetulnya yang benar yang mana ini hitungannya. Jadi pengen tahu hasilnya yang betul yang mana. Ini kan Kawal Suara kan menghitung suara Pilpres ya. Iya. Nah ini hanya sekedar rasa ingin tahu atau sebetulnya ada ada yang lain sebetulnya di benak Mas Reza ini, pengen seperti apa nantinya gitu Kawal Suara ini Enggak juga sih, mungkin ya pertama ingin tahu itu hitungan itu karena nggak sabar nunggu 22 waktu itu. Sama setelahnya pengen tahu karena saya kebetulan latar belakangnya IT, jadi saya tertarik metode crowdsourcing atau gotong royong ini sebenarnya bisa nggak kira-kira diterapkan untuk ini? Ingin tahu dan mana hasilnya yang tepat gitu ya, yang jujur itu seperti apa? Ya, betul. Mencoba untuk kalau saya baca di berita-berita itu katanya banyak juga, itu kan yang melibatkan banyak orang tuh, yang memasukkan form C1 segala macam. Itu katanya banyak juga hacker, banyak juga orang yang masukkan data-data yang salah ke sana. Iya memang di sistem saya memang terbuka ya, karena tidak perlu registrasi, jadi semua tinggal visit, entry data, kita tampilkan form C1 secara acak, jadi mereka nggak bisa milih. Nah, memang ada pasti yang mengisi data yang salah. Cuman kita ada verifikasinya, jadi satu TPS itu akan diisi oleh lebih dari satu orang. Kalau ada misalkan 3, misalkan 2 angkanya sama, tapi satu yang beda, yang dipilih akan yang 2 ini yang sama. Jadi istilahnya asumsinya lebih banyak yang orang yang jujur yang isi dengan benar gitu dibanding inti dari apa yang dilakukan oleh Mas Reza pertama kali adalah rasa ingin tahu mana yang betul sebetulnya tanpa harus menunggu hasil dari KPU ya. Ya kurang lebih begitu. Nah Mas Riz, ini menarik sekali Mas Riz. Selain ada Kawal Suara, itu juga sebetulnya ada Kawal Pemilu, ada macam-macam gitu, ada Mata Massa, ada JPPR juga di sana yang memantau ini. Ini apa sebetulnya yang terjadi, Mas Riz? Kalau fenomena Mas Riza, Mas Yus ini menunjukkan bahwa tingkat daya tahan kewarasan publik kita itu tinggi sebetulnya. Iya betul. Kenapa? Tanpa sadar sebetulnya tanpa sadar, tingkat tinggi daya tahan kewarasan. Kita ingin tahu. Karena apa? Karena sebetulnya masyarakat ini 2-3 bulan terakhir sudah dibombardir dengan retorika, agitasi politik, propaganda politik, demagogi politik. Bingung masyarakat. Seperti mana yang benar nih? Betul-betul nggak ngerti itu. Masyarakat tidak tahu mana yang benar, mana yang keliru, karena yang diketahui cuma siapa menang, siapa kalah. Isu menang kalah, hitam putih. Ini menyesatkan. Dan kalau itu yang menang dan yang kalah itu ditentukan oleh lembaga-lembaga yang resmi. Lembaga-lembaga yang resmi, orang-orang yang pakaiannya juga hebat-hebat, pangkatnya tinggi-tinggi, ya kan. Masyarakat terima tinggal jadi. Terpesona masyarakat sederhana, masa orang kayak begitu hebatnya kok nggak benar ya, tapi bingung. Nah, tetapi ternyata justru yang masyarakat yang otentik yang diwakili Mas Reza, Mas Yusuf ini betul-betul bisa menyajikan, membuat terobosan bagaimana di dalam penggerusan kewarasan masyarakat oleh demagogi politik dan propaganda ini muncul enggak ternyata. Saya pengen tahu yang benar, seperti apa yang benar. Ini kacau semua. Ini yang benar. Ternyata ada suara Kawal Pemilu, ada segala macam lah, ada Mas Yus juga seperti itu dan banyak segi yang lain. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya daya tahan kekuatan masyarakat itu luar biasa. Dan itu yang juga hebat menurut saya, bahwa betapapun brutalnya pertarungan Pilpres ini,
tapi menggerakkan mesin demokrasi. Yang bergerak mesin demokrasi, media, oke, ada demo, ada protes, ada segala macam. Tapi bukan mesin kekerasan. Ya. Kalau ada yang mencoba mempergunakan mesin kekerasan, aparat pemonopoli kekerasan yang syah ternyata tetap netral, tidak boleh begitu. Ya. Nah, ini luar biasa. Gimana Mas Yus? Saya kan kalau baik JBPR maupun Gerakan Sukarelawan Pengawas Pemilu itu berawal Ini jumlahnya betul-betul sejuta nggak nih GSPR? kita terakhir itu ada 611.000 relawan. 600-an, 11.000 oke, relawan. hampir Tapi sejuta lah ya. Sejuta itu hanya ingin menampilkan sesuatu yang besar kira-kira gitu. Berawal dari stigma-stigma masyarakat yang diopinikan bahwa kita itu seakan-akan setiap jengkal masyarakat itu pragmatis itu loh. Betul. Jadi stigma masyarakat tuh pokoknya setiap ada urusan politik wanipiro. Ya, kita kan apa benar masyarakat seperti itu gitu kan, kita saya pikir kalau emang seperti itu kan kita prihatin. Tapi ketika kemudian kami memberikan sebuah peluang besar bahwa masyarakat ikut mengawasi, enggak juga. Betul. Meskipun ada juga. Ada juga, artinya dari 1.000, 2, 3 orang ada relawan Mas yang benar-benar rela. Benar. Dan 100 orang ada 1 orang, artinya kan nggak semua. Iya. Dan itu kemudian akan dijadikan sebuah bibit-bibit volunteer yang real, gitu loh. Dan itu yang diwakili oleh Mas Reza mungkin ya, bukan masyarakat yang wanipiro, tapi mencoba untuk terlibat di pemilu ini, Ada di demokrasi ini ibu-ibu, dengan kaum terpelajar, mahasiswa, anak SMA itu pada daftar di web, kemudian ngirim formulir, ngirim foto. Itu saya pikir luar biasa. Dan menurut saya apa yang dilaksanakan oleh Mas Yus dan Mas Reza ini juga menampung harapan masyarakat. Betul. Ya, toh ini semua kan masyarakat berharap loh. Iya. Saya berharap seperti ini, kok kayak begini kasus seperti ini. Mana yang bisa kita harapan ini bisa kita lakukan sehingga kemudian kita bisa meluruskan sesuatu yang sudah dan kita kami lakukan. itu terus terang memang tidak berorientasi pada hasil angka 5, 6, 7, 8 tidak. Tapi lebih kepada prosesnya. Kepada Bagaimana prosesnya. dia mendapatkan angka 5. Nah, ini kalau kita bicara kalau kita bicara masyarakat yang banyak yang sebetulnya ingin terlibat, saya pengen tanya di kawal suara ini berapa banyak masyarakat yang mencoba untuk mengupload form C1? Saya lihat atau sejauh ini semuanya? sudah ada 8.000 ya unique user 8.000. ya. Iya. Jadi tapi memang tidak semuanya entry banyak ya, mungkin ada yang cuma 1-2 nyoba gitu. Tapi justru itu 8.000 itu saya tidak menawarkan apapun gitu. Iya. Itu mereka sukarela benar-benar. Ya, artinya ini kan bisa dikatakan bahwa bentuk nyata bahwa banyak masyarakat kita sebetulnya yang ingin terlibat dalam proses demokrasi. Ini kan permasalahannya kan kerannya dibuka, Mas. Keran dibuka, mekanismenya mereka tahu, kepada siapa daftar mereka tahu. Selama ini kenapa partisipasi kemudian lemah, dianggap lemah? Karena mereka nggak tahu harus Baik. kemana, harus seperti apa. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.